Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini cukup spesial, kita mau unboxing tapi gue harus berdiri kayak gini. Karena kalau kalian berpikir, kalian lihat dari situ badan gue gede, kalian salah. Karena masih lebih gede monitor yang mau kita unboxing ini. Jadi ini adalah Apple Studio Display yang terbaru yang tahun 2026. Dan gue excited banget karena akhirnya gue pengen upgrade dari monitor lama gue. Walaupun ada beberapa spek yang sebenarnya bukan berkurang sih, cuman harus dari perspektifnya agak berbeda. Jadi gue tuh biasa pakai monitor murah 32 inch, resolusinya 2K. Dan sekarang dengan Studio Display ini dia ukurannya turun ke 27 inch, karena tadinya gue pakai 32 gitu ya, tapi resolusinya naik ke 5K. Dan gue rasa ini bakal jadi upgrade yang bener-bener signifikan. Karena gue biasanya sekarang itu kan PC gue tuh bukan PC sih, gue kan pakai MacBook Pro. Cuman setup utama gue kan gue pakai monitor eksternal. Dan biasanya setup utama gue adalah yang monitor paling jelek. Karena HP gue itu udah layar iPhone gitu kan, lalu gue pakai iPad, lalu MacBook gue itu pakai MacBook Pro. Dimana biasanya kalau gue lagi ngedit foto atau video buat memastikan warna pun, dari monitor utama gue tuh biasanya gue seret dulu gitu. Gue seret ke MacBook, baru kita bisa menilai warnanya bagus apa enggak. Begitu juga gue kan ada jual berbagai loot ya. Kayak buat iPhone, buat DJI, itu juga berkali-kali lagi developnya tuh di monitor utama, tapi biasanya preview untuk gambarnya itu adanya di MacBook gue. Karena ya terbukti warnanya jauh lebih akurat. Dan gue udah capek banget emang ngeliatin warna monitor utama gue. Akhirnya kita akan upgrade ke monitor yang harganya 10 kali lipat. Oke, langsung aja. Ini ternyata gede banget sih. Gue sih nggak expect dia kardus segede ini ya. Dia biasa pakai green peel. Besar sekali guys. Bisa kelihatan repot banget gitu ya. Monitor ada di sini. Di sini cuma buat jaga doang sih biar dia nggak goyang-goyang. Keren sekali bukanya ya. Secara spesifikasi ini bukan top of the line karena ini Studio Display. Sedangkan yang top of the line-nya itu adalah Studio Display XDR. Jadi masih ada beberapa spek yang di bawah dari yang XDR gitu ya. Bahkan mungkin apalagi kalau para gamer ya bakal kecewa banget dengan refresh rate-nya. Karena di sini cuma 60 Hz. Ya, tujuannya berbeda. Ini bukan buat gaming, buat penggunaan profesional. Gua harap bisa memberikan rasa kayak MacBook Pro gue ya. Walaupun beda juga sih. MacBook Pro gue itu kayak yang XDR-nya setahu gua, pakai mini LED. Sedangkan di sini masih yang LED, tapi dia Retina display, jadi harusnya tetap cakep dari segi kualitas gambar. Damn. Ini monitor gila sih, berat banget. Dan monitor tuh emang jarang ada yang enteng ya, tapi ini rasanya beda banget gitu. Ketika ngangkat monitor ini, walaupun berat, tapi rasa sturdy-nya tuh agak gila. Nah, kita dapat kabel. Ini buat kabel Thunderbolt-nya tebel banget ya. Nggak kayak C-nya Apple kayak biasa. Apalagi yang iPhone kan enak banget. Ini sama sih braided-nya. Tuh, braided-nya nggak kaku gitu. Bagus banget Apple tuh kalau bikin kabel. Cuma tebelnya sih tebel banget gitu ya. Adapter kayaknya dia langsung nempel deh yang gue tahu. Tapi langsung aja kita buka. Damn. Sebenarnya kalau kalian pengen mulai, maksudnya pengen nyobain gitu ya, dia startingnya itu 30-an juta ya, 35 mendekati ke 40. Tapi itu adalah yang basicnya, dimana basicnya tuh kalian nggak punya pengaturan tingginya juga, cuma bisa tilting juga. Kalau yang versi kayak gini ya kalian harus ekstra lagi, makanya harganya udah mendekati MacBook Pro M4 Pro gua yang speknya agak tinggi juga sih. Nah, jadi dia enak sih adapternya ya langsung kayak nempel kayak gini aja, nggak ada brick lagi di luarnya, jadi nggak terlalu repot. Emang beda ya experience-nya, barang mahal. Masih ada itunya. Tapi dari belakang padahal lebih bagus dari belakang, ada Apple-nya. Nggak, dia nunduk doang. Gue mikirnya kirain kayak mau jatuh gitu. Ini juga kayak bawa. Enak banget mentok-mentok gitu ya. Kita komenin dulu secara fisik, karena ini experience-nya beda banget. Gue tidak pernah merasakan ini, dan gue tidak pernah kepikiran lah untuk punya monitor seharga ini gitu. Tapi ini harusnya jadi all-in-one solution, karena dia tuh udah including beberapa parts yang memang menurut gue cukup penting gitu ya. Kayak dia udah bawa webcam di sini, webcamnya juga udah bisa
center stage gitu ya. Lalu dia juga ada processing powernya untuk mendukung si center stage-nya tadi. Dan di sini dia kayak ada cooling gitu, sama dia harus ada speaker juga di sini. Nah, speakernya Apple tuh gila banget sih. Gue tuh kan tadi gue bilang sebelumnya kan gue pakai monitor murah gitu ya di depan gue, 32 inch. Biasanya lebih enak kan ditaruh speaker tuh di bawah monitornya biar suaranya tuh ya tengah. Tapi gue nggak pernah pakai dan suaranya tuh selalu dari MacBook gue. Cuman suaranya tuh sebagus itu, rasanya suren. Kalau kayak speaker biasa cuma dari satu arah, kalian pasti nggak bakal betah. Gue juga pasti nggak bakal betah gitu. Nah di sini dengan pakai monitor ini nanti suaranya udah langsung dari sini. Dan gue berekspektasi punya kualitas suara yang harusnya bisa lebih bagus dari MacBook Pro. Stand-nya sih gila ya, sturdy ya. Coba kita kan pakai yang, hidrolik sih ini, enteng banget naik turunnya. Bisa gini juga, cuma tidak bisa muter. Sama kalau kalian nggak bisa guys. Dia juga malah itu lagi tadi. Portnya ini doang. Dia juga nggak ada kontrol-kontrol tombol-tombol kayak monitor pada umumnya ya. Jadi dia, yang gua suka, dia jadi ekosistem Apple banget gitu. Gua kontrol brightness, kontrol segala macamnya itu nanti langsung dari MacBook gua. Dan kalian bisa lihat ya, ini ada petir-petirnya. Berarti itu adalah port Thunderbolt-nya. Yang utama berarti kayaknya yang kanan nih, soalnya ini ada ininya. Kita coba. Oke, tadi kita ngambil project dulu biar bisa langsung buka di sini. Tapi first impression gue ngeliat wallpapernya aja. Gila banget sih, gitu ya. Dan ini gue dari jauh loh ngejudge-nya. Dari lumayan jauh. Dan, 5K beda sih. Cuma gini, sebenarnya di sini kalian bisa langsung ngerasain ya. Jadi gue ngambilnya ini yang non nano texture. Sebenarnya kurang seimbang karena MacBook gue tuh udah nano texture display. Karena ya itu, Ska bisa lihat tuh, Ska mindahin itu. Kelihatan jelas, tapi nggak apa-apa. Ini kan buat di proses syutingnya aja. Tapi maksudnya proses unboxing. Tapi nanti pas gue pakai di belakang gue nggak ada lampu-lampu, nggak ada cahaya-cahaya yang terlalu mengganggu. Jadi ya irit dikit lah, nggak usah ngambil yang nano texture tuh udah cukup gitu ya. Yang glossy aja ya. Lalu kita lihat dari segi warna, gue sih harus lihat dari situ. Sebentar. Tonnya sih seragam, tonnya enak gitu ya buat. Ya nyambung, ya apalagi sama-sama dari Apple gitu kan, tonnya enak, ketajaman mantep. Terus sekarang kita coba untuk buka project. Oh malah port gua harusnya jadi lebih banyak juga sekarang. Sekarang gua kayak kalau nyolok storage harusnya bisa di sini. Dan dia harusnya bisa baca full speed juga. Coba kita lihat ya. Kioxia. Nah ini filenya kok nggak dinyanteh. Jadi kita ada channel nyanteh, ada kok nggak dinyanteh. Ini file project SK untuk kok nggak dinyanteh. Kita langsung buka. Driver update. Yang jelas kita buka browser dulu aja. Wow, rasanya beda ya. Gue kayak orang baru punya duit gitu anjir. Layarnya bagus banget ya. Rasanya beda gitu. Rasanya bisa dikurangin ya? Bisa. Dan bisa dari sini harusnya. Ding. Wah, enak kan? Enak kan? Itu yang dulu tidak bisa gitu. Soundnya kita pindahin ke studio display. So this is a slab phone. For now, anyway. We gotta talk about it. So this is the Oppo Find X9 Ultra. By the time you see this, I've been testing it for almost a month. Gila, suaranya kayak di home theater aja. This is what happens when you get to the limits of what Kayaknya ini deh. one person would want in a phone, and then just blow right past it. Hey, what's up? I'm KBHD here. Wah, jadi sampai kru semua. Wah, padahal jaraknya jauh-jauh. Kasih lihat Ska, kita posisinya. Malah yang ini pakai headset. Malah yang ini pakai headset nggak jelas. Kita pakai headset tapi dia gila, boy. Suaranya, boy. Ya, suara gila, gambar gokil juga. Nah, kita coba ini ya, masukin Premiere deh ke samping. Wih. Ini main game kok 8 juta gitu ya. Lu main game panas, warna saja panas. Bedanya? Ya udahlah. Udah jelas lah. Editing di sini enak. Gambarnya tajam. Kalau mau ngatur-ngatur warna enak gitu ya. Dan suaranya juga tanpa pakai headset. Gila, ini bedanya jauh banget lah. Kayak tadi gue bilang ya, gue biasanya laptopnya di kanan. Suara dari MacBook, bukan laptop, MacBook gitu ya.
Itu aja gue udah puas gitu, udah enak. Dan sekarang dari depan muka gue dengan suara ala-ala IMAX kali ya kelasnya ya. Tapi ya so far puas sih. Udah gitu ada webcam juga sekarang. Gimana cara? Damn. Dan ini center stage kan, coba. Kayaknya nggak nyala deh center stage-nya. Coba kalau kayak orang kerja. Oke lah. Nggak jelas ya, nggak jelas. Udah nggak jelas. Yang jelas, unboxing-nya satisfying, seru, menurut gua worth it kalau kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya penggunaannya. Dan gue yakin untuk produk-produk Apple ya, rasa yang diberikan itu bisa bertahan sampai 5-7 tahun ke depan. Gue yakin lah, karena yang kita pakai iPad Pro 2018, kita pakai iPad Pro 2020 sampai sekarang masih memberikan kualitas terbaik gitu, masih kepake, dan gue yakin investasi ke display dengan harga yang ditawarkan, kalian cek aja ya, kita kasih tag produknya di deskripsi, tapi dengan harga yang ditawarkan, menurut gue kalau lifespan-nya tadi sampai 5-7 tahun dengan kualitas sebagus itu sih, ya menurut gue worth it aja gitu, bahkan worth it banget sih. Balik lagi, silahkan kalian yang menentukan, mau ngecek, cek aja di toko-toko offline gitu ya. Kalau pengen tahu sebagus apa sih emang gambarnya gitu, kalian lihat langsung. Dan ya, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Tungguin reviewnya, karena gue harus pakai dulu baru bisa gue review gitu ya. Ini kan kita cuma impression doang, dan dari tadi kayak udah wah banget gitu ya dengan produk yang mahal ini, atau premium ini gitu kan. Tapi ya, kita lihat nanti setelah penggunaan mungkin beberapa minggu atau 1-2 bulan gitu ya. Apakah beneran pembelian yang worth it atau enggak. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska dan Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya. Cek juga video-video kita yang lain, apalagi kalau kalian doyan dengan kamera-kamera terbaru.